Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan bersiap-siap terlebih dahulu pada posisi yang nyaman untuk belajar dan mengikuti pertemuan hari ini. Hari ini saya rencana langsung dua pertemuan. Uh, Sehingga minggu depan sudah bisa langsung UAS sih. Uh, karena memang waktunya agak sedikit mepet. Ya, jadi karena memang sudah di akhir juga dari silabus yang kita rencanakan ya, karena ada berbagai halangan dan rintangan seperti libur, kemudian yang lain. Jadi hari ini kita mungkin jamnya sama, tapi sebisa mungkin dua hal yang kita bahas ya. Jadi nanti secara administratif nanti dikondisikan ya kortinya untuk ngambil bukti kuliahnya ya. Jangan sama-sama banget ya, mungkin apa namanya dua kali di waktu yang agak berbeda. Kita hari ini akan membahas yang kemarin Anda kerjakan, yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita akan membahas tentang audit evidence ya, atau bukti audit. Ini ya bukti audit ini memang menjadi syarat utama bagaimana audit tersebut sudah dilakukan dengan maksimal, kemudian dilakukan dengan prosedur yang diinginkan oleh auditor, maka dokumentasi dari bukti audit ini menjadi yang paling dijadikan sebagai dasar ya, pengambilan keputusan. Ya sama seperti di konteks keilmuan yang lain yang profesinya serupa seperti hukum, ketika ketika ada sebuah kasus kemudian melakukan sebuah dakwaan, diperlukan sebuah bukti. Nah, bukti yang dimaksud adalah bukti yang seperti apa itu yang ada di audit ini, apakah sama dengan bukti-bukti lainnya. Misalnya ketika Anda mendengar atau membaca atau melihat sebuah kasus kejahatan kriminal di televisi, kemudian ditunjukkan ada bukti-bukti, ada alat bukti, ada barang bukti. Bahasa-bahasa tersebut tentunya Anda mungkin nggak terlalu mendalami atau nggak terlalu peduli ya, apa yang menjadi perbedaannya. Tetapi di dunia kita, profesi audit ini, mungkin Anda akan mau tidak mau akan mendalami sedikit ya, apa sebenarnya perbedaan keduanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan, nah di bukti audit itu syarat utamanya adalah buktinya cukup dan kompeten. Apa yang dimaksud dengan cukup, apa yang dimaksud dengan kompeten. Bukti yang seperti apa. Di audit pun juga bukti kan kalau dilihat dari bentuknya kan banyak.
Ada yang bentuknya hanya selembar kertas, ada bentuknya voice atau suara, ada bentuknya records, ada bentuknya catatan. Itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Derajat atau kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Yang mana lebih bisa diandalkan, atau bahasa Inggrisnya reliable, yang mana kurang bisa diandalkan. Itu tidak sekedar Anda memperoleh dokumen, kemudian, oh iya ini buktinya, gitu. Terutama ketika kasus itu sudah ke audit tersebut sudah mengarah ke identifikasi fraud, kalau ada. Maka bukti itu benar-benar harus didokumentasikan dengan baik oleh auditor, jangan sampai hilang, sehingga melakukan atau menerbitkan opini, kemudian juga pendapat, itu ada dasarnya. Tidak ngasal lah. Ya. Yang membuat auditor tersebut memang memberikan opini sesuai dengan keadaan faktual. Kemudian nanti juga dalam memperoleh bukti tersebut ada beberapa prosedur inti yang dilakukan, ya, yang sebenarnya sudah kita bahas, ya. Mulai dari melakukan vouching, tracing, kemudian juga konfirmasi, inquiry. Nah, itu ditentukan sendiri oleh auditor berdasarkan judgment call atau pendapat, bukan pendapat ya, lebih ke keyakinan dirinya sendiri gitu. Di situ akan diuji leadership dari auditor itu. Kenapa diuji leadershipnya? Karena mengambil keputusan sesuai dengan uh, kemampuan dan juga insting. Karena kalau kemampuan aja kadang-kadang takut gitu ya. Nanti kalau prosedur yang ini takutnya buktinya nggak handal, nggak cukup atau nggak kompeten. Jadi dibutuhkan juga insting dan insting yang sifatnya lebih baik, yang profesional, untuk mengambil pendekatan yang mana. Karena nggak mungkin semua prosedur Anda lakukan. Capek. Selain itu juga nggak punya waktu, dan terbatas waktu dan terbatas tenaga sumber daya manusia. Jadi harus milih yang mana prosedurnya kira-kira paling memungkinkan dan relevan. Makanya ada teknik yang kita bahas, ada sampling, berdasarkan materialitas. Nggak semua transaksi diambil. Nah, banyak transaksi. Dan itu akan menjadi, apa namanya, eh, tidak efisien. Tidak efisien. Nah, itu coba nanti kita singgung lagi, ya. Semoga dalam apa yang Anda temukan itu ada menyinggung itu. Yang kemarin Anda buat itu. Coba kita bahas satu-satu. Siapa nanti yang saya minta untuk bicara, silakan bicara. Nah, kemarin saya menginstruksikan untuk tulis tangan agar Anda latihan, ya. Tidak lupa caranya menulis. Karena menulis tangan itu menurut saya lebih susah daripada ngetik. Ya. Dan Anda dituntut berpikir dalam menulis kalau tangan. Karena kalau terlalu banyak salah kan jadinya
apa itu bahasa Balinya itu romon ya, atau kotor gitu. Ada banyak tip apps, ada banyak hapusan-hapusan. Jadi menulis tangan itu cukup melatih konsentrasi Anda dalam ya melatih konsentrasi. Karena menulisnya harus jangan terlalu banyak salah. Ya satu dua masih boleh lah, satu dua coretan. Tapi kalau terlalu banyak, Anda kan juga merasa apa, tidak nyaman ya dengan tulisan Anda. Kalau terlalu banyak ada coretan, jadi Anda dalam tanda kutip dipaksa untuk hati-hati dalam menuangkan pikiran. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, eh, ketika Anda menulis itu baik dalam tulisan tangan maupun typing ya, atau ketik, khususnya dalam typing ya, yang era zaman sekarang, baik typingnya typing menggunakan laptop maupun typing menggunakan jempol di smartphone, itu biasanya yang keluar hanya kotoran, bukan pikiran yang jernih gitu. Kalau Anda tidak melakukan refleksi terhadap tulisan Anda gitu. Jadi ketika sudah diketik langsung disubmit, tidak diperiksa lagi gitu, tidak dibaca ulang. Coba deh sekali-sekali dalam Anda menulis ya, kan nanti menulis skripsi gitu. Karena saya pernah membaca skripsi mahasiswa dan saya juga pernah menulis skripsi. Bukan mengatakan bahwa skripsi saya yang terbaik, tapi saya juga diajarin oleh yang lebih ahli dalam menulis lah. Uh, Ketika menulis skripsi satu dua paragraf ya, setelah selesai itu berhenti dulu ya, baca dulu yang sudah Anda tulis atau ketik. Kalau Anda aja nggak ngerti apa yang Anda tulis, berarti orang lain nggak ngerti. Gitu. Atau Anda aja nggak suka sama apa yang Anda tulis, orang lain sudah pasti nggak suka. Itu cara ngetes yang paling sederhana. Ketika Anda sudah satu paragraf, kemudian Anda baca ulang gitu, mungkin 3 kali sampai 3 kali ya, Anda baca ulang, oh iya udah kayaknya sudah enak gitu alur kalimatnya, nyambung antara satu kalimat ya, sambung menyambung menjadi satu dalam satu paragraf, kemudian enak dibaca, itu akan menjadi daya tarik dalam menulis, dalam tulisan Anda. Orang lain juga membacanya nyaman. Jangankan membaca alurnya, kadang-kadang banyak juga mahasiswa yang typo. Typo itu dibiarkan, ya. Itu penyakit itu. Penyakit yang harus diberantas gitu. Karena typo itu jelek sekali menurut saya. Kalau terlalu banyak apalagi mencerminkan Anda nggak niat, tidak ada niat dalam hati Anda untuk menulis ataupun mengetik kalau ada typo itu. Karena saya juga pernah meriksa karya mahasiswa. Woi, typonya banyak sekali. Dari awal sampai akhir isinya typo semua. Membaca skimming seperti itu ya, sekilas ya. Ketika banyak ada typonya jadi malas. Ya. Sudah malas. Makanya tolong typo itu benar-benar dipastikan nggak ada dalam menulis. Anda mungkin berpikir sebenarnya apa sih Pak tujuannya menulis skripsi? Toh saya kerjanya nggak ada menulis gitu. Nanti misalnya sebagian besar mungkin nggak menulis kerjaan. Tapi di sebagian yang lain sudah pasti ada proses menulis ya.
minimal Anda membuat sebuah gagasan dalam organisasi itu. Membuat solusi, gagasan, itu kan butuh menulis, ya. Butuh merancang. Entah bentuknya adalah narasi, bentuknya adalah diagram, bentuknya adalah flowchart, bentuknya adalah tabel, bentuknya adalah apa, itu semua kemampuan menulis, ya. Merangkai. Gimana Anda bisa merangkai kalau masih typo atau masih kasar gitu. Pekerjaannya itu belum di, kalau kalau kita ibaratkan tukang kayu itu ya, yang menghaluskan kayu untuk mebel atau furniture itu kan itu masih kasar sekali kalau masih banyak typo. Belum dihaluskan, belum di apa, menggunakan apa itu ya. Supaya misalnya dalam membuat meja, mejanya menjadi halus, tidak ada serat-serat kayu yang masih berserakan. Ibaratnya kan seperti itu. Bisa dilatihnya adalah dengan ketika Anda membuat tugas. Salah satu contohnya, apa? Ya, salah satu contohnya adalah dengan menulis tangan. Itu akan terlihat, ya. Biasanya tulisan tangan laki-laki cenderung lebih eh, tidak rapi dibandingkan yang perempuan. Cenderung ya, bukan berarti semuanya. Biasanya itu pernah ada yang melakukan survei. Entah apa penyebabnya biasanya. Tapi masih lebih mending daripada kalau Anda melihat tulisan dokter mungkin. Itu saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Dibuat seperti itu. Gitu. Apa memang jelek seperti itu atau dari itu apa dibuat-buat gitu? Apakah itu eh, semacam prosedur gitu yang harus dilakukan dengan apoteknya? Itu saya nggak tahu. Oke, coba kita dengarkan ya, kita diskusi. Ada berapa orang ya? 25 orang ya. Saya minta bantuannya ini. Eh, saya minta bantuannya Rio. Rio, namanya Rio. Rio 1209. Baik, Pak. Iya, nama Jadi Anda benar Rio kan? benar, Pak. Iya. Coba cerita apa yang Anda tulis kemarin gitu. Oke. Jadi tugas kemarin itu membuat critical review dari artikel. Artikel yang saya temui itu adalah berjudul Peningkatan Penilaian Risiko oleh Risk-Based Internal Auditing melalui Agile Audit Planning pada era New Normal. Jadi penulisnya di sini adalah Wicaksono Bagus Dewandaru, Ranti Widyastuti, dan Zahra Wanda. Ditulis pada tahun 2020. Jurnal itu berasal dari Jurnal Akuntansi Universitas Jember volume 18 nomor 2, di mana objek penelitiannya itu adalah UMKM Kebab Laksan. Jadi dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya itu organisasi bisnis dihadapkan oleh berbagai risiko bisnis skala besar disebabkan oleh pandemi COVID-19.
dan kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas aliran bisnis. Kemudian era peralihan new normal mempengaruhi kinerja organisasi bisnis UMKM. Kemudian audit berbasis risiko digunakan untuk memitigasi risiko bisnis yang ditimbulkan untuk membantu manajemen usaha agar operasional tetap berjalan efektif. Konsep metode pendekatan agil dianggap relevan dalam hal ini, sehingga perencanaan lebih tangkas, fleksibel, dan efektif dari prosedur audit tradisional. Tujuan penelitiannya itu membantu manajemen UMKM Kebab Laksan dalam menilai risiko bisnis. Tinjauan literaturnya itu ada yang pertama itu teori resource based view, kemudian yang kedua risiko bisnis di era new normal, kemudian ada Chushu framework, kemudian ada pengauditan internal berbasis risiko, dan yang terakhir itu agile internal audit. Metode penelitian yang digunakan itu adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data bersifat sekunder melalui media perantara dari pihak lain dan primer dari observasi, wawancara pada pihak terkait, artikel ilmiah, dan rujukan lain. Hasil dari penelitian itu adalah metode agile audit berjalan efektif pada UMKM Kebab Laksan. Didapat perubahan risiko yang timbul seperti risiko yang awalnya berfokus pada persaingan produk menjadi risiko produk kebab yang tidak laku dibeli konsumen yang terjadi di masa pandemi. Jadi kemudian untuk kesimpulannya, dengan besarnya ketidakpastian lingkungan bisnis, berbagai risiko akan muncul dan berubah-ubah. Untuk menilai risiko dengan lebih cepat pada bisnis dilakukanlah agile audit planning dengan biaya rendah dan proses yang cepat. Penerapan agile auditing planning terbukti menunjukkan hasil yang berbeda tiap sprint atau periode audit pada UMKM Kebab Laksan. Penerapan agile audit planning tahun 2020 tersebut terbagi ke 3 periode, yakni awal tahun, masa PSBB, dan new normal, menunjukkan perubahan yang signifikan pada penilaian risikonya, yang berujung pada pendekatan yang berbeda pula dalam evaluasi kinerja organisasi, serta antisipasi risiko yang muncul. Dengan demikian, metode agile auditing planning terbukti solusi nyata untuk perbaikan proses pengauditan internal berbasis risiko yang membantu banyak organisasi bisnis dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis. Jadi sekian, terima kasih Pak. Ya, audit yang dilakukan untuk UMKM memang tidak sekompleks yang dilakukan pada corporate atau perusahaan yang bentuknya korporasi. Sesederhana ukurannya, memang ukuran bisnisnya tidak sebesar yang dimiliki oleh korporasi. Akan berpengaruh juga pada prosedur yang dilakukan juga tentunya lebih sederhana, menggunakan standar yang lebih sederhana juga, standar akuntansinya. Yang dimaksud mungkin yang dimaksud oleh penulis agile itu adalah melakukan audit yang sigap gitu ya, sesuai dengan pengertian katanya. Kemudian juga ya akan sangat relevan atau berkaitan dengan buktinya ya, bukti yang akan digunakan dalam audit itu atau diperoleh. Sebenarnya menurut saya semakin sederhana maka tantangannya semakin sulit ya. Karena dia dituntut untuk sederhana namun mencangkup masalah yang krusial bagi entitas yang diaudit. Apa yang ditemukan di lapangan.
Karena kalau kita pakai teori uh, atau konsep regression to the mean itu ya, rata-rata itu, teori rata-rata, semua akan kembali ke rata-rata. Maka sebenarnya sampel yang lebih banyak itu adalah yang lebih menguntungkan, karena probabilitasnya lebih besar Anda menemukan bukti. Kalau sampelnya Anda perkecil sekali, maka probabilitas Anda untuk menemukan masalah itu akan lebih kecil juga. Ini sesuai teori regression to the mean, konsep probabilitas ya, yang Anda sudah pelajari dari SMA itu. Ketika N-nya itu dikurangi, ya, maka peluangnya juga semakin kecil untuk menemukan audit itu, bukti audit itu jadi tantangan auditor yang mungkin harusnya Anda kritik ya. Eh, atau mungkin Anda lanjutkan di penelitian itu kalau Anda tertarik yang Anda sampaikan tadi di masa depan. Anda eh, improve ya, Anda modifikasi, kemudian Anda improve di apa namanya, bagian yang lain. Itu menjadi kritik karena tugasnya kan melakukan kritik ya. Anda harus mengkritik. Penelitian tidak mungkin ada yang sempurna. Pasti dia ada titik lemah. Apalagi yang disebutkan oleh peneliti tadi adalah berbasis risiko. Dengan UMKM sekecil itu ukurannya. Apakah risiko yang Anda temukan itu benar-benar risiko? Bukan sekedar karena UMKM tersebut ukurannya kecil, maka semua risiko usaha kecil Anda langsung labeli di UMKM yang bersangkutan. Karena setiap UMKM pasti punya risiko yang berbeda-beda juga. Bentuk usahanya juga berbeda, mungkin sektornya. Ada yang usahanya makanan kuliner, ada yang usahanya tekstil, ada yang usahanya uh, finansial, sektor keuangan, punya exposure risiko yang berbeda-beda. Maka dari itu, berbasis risiko yang seperti apa? Apakah misalnya kalau Anda hubungkan ke Atlas, ya, kan di situ ada beberapa pertanyaan terkait dengan risiko, penilaian risiko ya, di awal ketika kelompok berapa itu. Satu atau dua itu menjelaskan tuh ya. Di situ ada saya ingat ada beberapa pertanyaan terkait dengan risiko dan memilih industrinya gitu, atau menggolongkan industrinya. Apakah itu semua pertanyaannya bisa disampaikan ke UMKM itu? Atau pertanyaan tersebut relevan, bisa dijawab oleh UMKM tersebut? Itu menjadi evaluasi Anda atau menjadi kritik terhadap penulis dan menjadi kritik itu kan yang sifatnya membangun kan berarti nanti bisa diimprove di masa depan entah oleh penulisnya atau oleh Anda yang mendukung area itu, area penelitian itu. Metode penelitian yang digunakan di banyak penelitian sekarang itu kurang lebih mirip-mirip dengan metode prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Ada wawancara atau inquiry, ada telaah dokumen, termasuk watching dan tracing. Ada observasi. Mungkin kalau survei enggak ya, karena untuk apa survei?
Karena Anda kan langsung aja datang ke perusahaan. Nah, maksudnya Anda mengaudit satu perusahaan, tidak banyak entitas. Nah, kalau eksperimen kayaknya enggak, ngapain eksperimen, itu mahal. Langsung aja melakukan inquiry atau wawancara. Ya mirip-mirip, tapi tidak tidak semuanya sama. Nah, data sekunder yang banyak ya, digunakan. Jadi memperoleh dokumen-dokumen dari manajemen, kemudian juga melakukan konfirmasi yang melalui wawancara. Jadi ini yang berniat jadi auditor, berlatihlah untuk mewawancara seseorang atau bertanya ke seseorang. Bertanya itu perlu skill. Bertanya itu perlu skill. Tidak out of nowhere bisa tiba-tiba punya skill itu. Karena butuh jam terbang juga. Anda tanya ke manajemen puncak, top level manajemen. Kemudian Anda sikapnya atau attitude-nya tidak baik, ya tidak bisa juga. Misalnya tidak membuat appointment dengan baik melalui email misalnya. Kemudian tidak membuat uh, susunan pertanyaan. Jadi ngasal seperti itu. Meskipun beberapa beberapa tahapan bisa bisa improvisasi sebenarnya, cuman tetap plan itu atau susunan pertanyaan dan yang lain-lain itu disiapkan dengan baik sehingga Anda benar-benar mendapatkan informasi yang diinginkan. Informasi dari sudut pandang orang pertama itu kuat, sangat kuat informasinya. Misalnya Anda tanya dengan direktur, tanya atau wawancara ya, sudah ini sudah Anda menyusun pertanyaannya, kemudian Anda tanyakan one by one interview gitu, hanya Anda berdua dengan direkturnya, itu buktinya sangat lumayan kuat. Karena itu sudut pandang orang pertama. Anda menanyakan sesuatu tepat kepada orang yang relevan untuk ditanya. Kalau bukan sudut pandang orang pertama, itu namanya gosip. Itu tidak kuat, lemah buktinya. Misalnya Anda bertanya, kan yang bertugas misalnya atau bertanggung jawab terhadap internal control kan manajemen puncak, top level manajemen. Kemudian Anda tanya ke middle level, ke orang yang berbeda. Itu nggak kuat buktinya karena Anda sedang bergosip. Atau dia sedang bergosip. Karena itu bukan sudut pandang orang pertama, tapi sudut pandang orang ketiga. Kan Anda tanya, misalnya ke middle level, bagaimana pendapat Anda tentang, kalau sudah pertanyaannya di awal adalah bagaimana pendapat Anda tentang, itu sudut pandang orang ketiga. Sama yang Anda lakukan sekarang, saya bertanya tadi ke Rio, itu adalah sudut pandang orang ketiga. Karena Rio menjelaskan yang dinyatakan oleh orang lain. Kecuali langsung bertanya, tanpa mereferensikan orang lain, langsung bertanya kepada Rio. Apa yang menurut Anda, bukan menurut Anda, jadi apa pengertian dari A, B, C gitu, tanpa merefer pada suatu karya orang lain, itu akan kuat buktinya. Seperti bertanya ke direktur yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, Anda langsung tanya ke dia. Dia akan menjelaskan. Kemudian Anda catat penjelasannya dia. Itu adalah sudut pandang orang pertama. Lebih kuat daripada sudut pandang orang
ketiga. Yang lebih kuat lagi adalah observasi dari auditor itu sendiri. Jadi orang auditor itu tanpa merekayasa sebuah kondisi, tiba-tiba menemukan sesuatu yang dianggap fraud oleh auditor tersebut. Itu buktinya sangat kuat. Karena sudut pandangnya adalah auditor menemukan sendiri atau observasi. Misalnya ketika cek persediaan Anda melihat ada barang yang terbuka, kardus yang terbuka. Kemudian Anda tanya ke yang melakukan SO atau stok opnam, dia nggak tahu kenapa kardusnya bisa terbuka. Nah, itu bukti yang sangat kuat. Karena Anda menemukan dengan mata kepala Anda sendiri. Ya, tentunya dengan ada saksi, misalnya Anda bawa teman gitu ya. Apa namanya? Ngauditnya lebih dari satu orang gitu. Mata kepala sendiri tapi dua kepala misalnya, tiga kepala. Itu buktinya kuat, paling kuat menurut saya. Karena sifatnya sangat independen. Observasi itu kan sifatnya sangat independen. Anda melakukan observasi gitu ya. Misalnya Anda nggak punya kaitan sama sekali dengan perusahaan ini. Datang ke gudangnya kan Anda nggak tahu ini gudang apa. Tapi Anda menemukan keanehan yang menurut Anda itu aneh untuk ada di sebuah gudang. Itu buktinya sangat kuat, reliable. Kemudian ada foto gitu kan, atau rekam, itu buktinya kuat. Kalau dalam konteks penelitian yang dilakukan yang dijelaskan oleh Rio tadi misalnya, Anda melakukan observasi ketika peneliti tersebut melakukan wawancara. Itu buktinya kuat. Anda melihat orang mewawancara. Kalau di film-film kan pernah Anda mungkin menonton film itu ya, kalau yang berbau-berbau FBI dan CIA itu ketika melakukan interogasi kan itu ditonton oleh dalam kaca film itu, kaca apa namanya, yang tidak tembus pandang itu oleh atasan-atasannya ketika agen itu melakukan interogasi. Itu di akuntansi forensik saya ajari karena ada materinya. Teknik interogasi. Jadi interogasi itu nggak sembarang gebrak-gebrak meja gitu, bukan. Nggak seperti itu. Kan biasanya yang Anda lihat di film itu menyeramkan gitu, gebrak meja, tangannya diborgol gitu, harus diborgol, diikat. Ya itu kan karena film. Jadi lebih menarik aja ditonton. Tapi prosedurnya bukan seperti itu yang benar. Atau at least itu bukannya salah, tetapi ada prosedur yang harus dilewati dulu untuk bisa ke sana. Karena itu lumayan yang melakukan borgol gitu ya, diikat, kemudian kadang-kadang disumbat air gitu supaya ngomong. Itu bukan interogasi, itu penyiksaan namanya. Interogasi ada manner-nya juga. Manner itu apa ya? Manner itu adalah sikapnya atau attitude-nya. Ada caranya. Semua ada caranya. Dari mulai menentukan ya, apakah dia independen, kemudian menentukan posisi duduk yang benar. Ada kursinya yang seperti apa kalau interogasi. Interogasi beda dengan wawancara. Bedanya di mana itu nggak mungkin saya bahas detail di sini karena mata kuliahnya bukan itu atau materinya bukan itu. Nanti kalau Anda ngambil forensik dengan saya, ya, itu harusnya dapat akuntansi forensik.
uh, posisi lengannya ketika dia duduk itu sangat berpengaruh. Kemudian juga biasanya yang Anda sering temukan di film kan, uh, di dikaitkan dengan alat identifikasi denyut jantung. Nah, itu juga digunakan di kepolisian kita. Tapi tidak mungkin juga diungkapkan atau diperlihatkan gitu ya di publik. Kecuali ketika Anda yang diinterogasi. Mungkin Anda akan melihat. Atau bahkan menggunakan alat identifikasi denyut jantung itu. Itu digunakan. Termasuk ketika KPK melakukan interogasi dalam kaitannya dengan financial crime atau kejahatan finansial. Itu di akuntansi forensik saya bahas atau kita diskusikan dengan cukup dalam atau banyak. Tapi kalau di audit tidak perlu karena tidak relevan. Materinya tidak itu. Tapi ya sedikit nyinggung-nyinggung aja. Oke, kita move ke yang lain. Siapa ya? Uh, Juli Aryani. Hadir, Pak. Ya, coba ceritakan yang Anda peroleh kemarin. Baik, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Peran Audit Eksternal dalam Memajukan Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Di sini penulisnya itu Eko Suyono pada bulan Juli 2017. Latar belakangnya, pada bagian latar belakang telah ditunjukkan bahwa secara umum UMKM mempunyai permasalahan berupa keterbatasan sumber daya baik secara finansial maupun non-finansial. Nah, tujuan dari dilakukannya audit independensi adalah untuk menyajikan sebuah opini audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh klien dalam konteks tulisan ini, yaitu audit atau jasa audit ketika mereka akan mengajukan kredit ke pihak bank. Tanpa diaudit oleh independensi, pihak bank tidak akan mempercayai informasi yang disajikan oleh manajer. Nah, pada bagian literatur review, di sini banyak literatur yang menjelaskan tulisan ini mengenai betapa pentingnya audit bagi sebuah bisnis. Nah, audit sangatlah bermanfaat dalam mengelola risiko munculnya informasi keuangan yang menyelesaikan bagi para pengguna laporan keuangan. Risiko informasi setelah laporan keuangan diaudit oleh auditor independensi dapat meningkatkan kepercayaan bank ketika sebuah UMKM akan mengajukan pendanaan usaha. Pada tulisan ini terdapat juga literatur yang menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi audit laporan keuangan, yaitu mengenai sistem pengendalian intern, bukti audit, dan ketaatan terhadap standar akuntansi. Pada metodenya, dalam pengembangan konseptual pada tulisan ini bersumber dari berbagai literatur dalam bidang akuntansi dan auditing. Selain itu, penulis juga telah melakukan penelaahan dari semua literatur yang berhubungan dengan audit untuk UMKM melalui penelusuran secara elektronik dengan internet maupun dengan mengunjungi secara langsung sebuah perpustakaan. Sehingga hasil dari penulisan ini itu terdapat tujuan audit yang dilakukan oleh auditor independen, yaitu untuk menyajikan opini apakah klien menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan,
hasil-hasil operasi dan perubahan dalam posisi keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan dilakukannya audit laporan keuangan pada UMKM di Jawa Tengah ini, diharapkan kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan UMKM di Jawa Tengah ini akan menjadi lebih handal. Sehingga ketika tujuan ini tercapai, maka UMKM tidak akan lagi menghadapi kesulitan ketika mengajukan pendanaan. Baik, sekian Pak. Iya, semakin berkembangnya waktu, tata kelola itu semakin terlihat dibutuhkan oleh berbagai jenis organisasi, termasuk yang ukurannya kecil atau UMKM. Eh, eh, Kalau kita bertukar posisi, misalnya Anda menjadi seorang yang berada di perbankan, saya rasa Anda melakukan hal yang sama, kurang lebih. Dengan, apalagi Anda yang bertanggung jawab terhadap pengajuan pendanaan atau kredit tersebut. Saya rasa mau tidak mau, secara intuisi aja, secara feeling sendiri, Anda akan lebih mempercayai yang diaudit oleh pihak ketiga ketimbang yang dibuat langsung oleh manajemen tanpa diaudit. Karena ya kaitannya dengan kredibilitas dari peminjam, kemudian juga kemampuannya ya. Karena kita si kreditur atau bank ini juga nggak pernah tahu seberapa kemampuan dari debitur atau peminjam ini untuk melunasi kewajibannya di masa depan. Laporan auditor akan membantu, tapi tidak menyelesaikan masalah secara benar-benar komprehensif, langsung selesai. Oh, langsung misalnya eh, yakin dengan kemampuan dari debitur ini. Tapi ya cukup membantu. Ya, caranya membuktikan mungkin kalau kita berada di posisi itu, posisi dari manajer misalnya yang meng-ACC atau melakukan otorisasi terhadap pengajuan kredit itu. Ketika pandemi kemarin, suku bunga kita cukup rendah. Memang dibuat rendah atau diturunkan karena untuk menstimulus aktivitas ekonomi kita. Aktivitas ekonomi itu dimulai dari kredit atau gairah aktivitas ekonomi itu dimulai dari kredit. Makanya suku bunganya dibuat rendah. Ketika pandemi kemarin, orang-orang bisa minjam dengan mudah. Suku bunganya bisa 3% per tahun. Itu cukup rendah. Yang disalurkan melalui program yang namanya KUR itu, ya, atau kredit usaha rakyat. Itu suku bunganya rendah sekali, 3% per tahun. Mungkin pada saat itu laporan audit nggak terlalu dibutuhkan, ya. Karena ya udah kasih aja supaya orang-orang minjem. Ketika orang minjem, pasti orang akan belanja. Nggak mungkin orang minjem uang kalau dia tidak spending atau mengeluarkan uang tersebut. Masa orang minjem ditabung lagi gitu? Itu kan aneh. Orang minjem biasanya untuk spending, entah apapun spendingnya. Semakin banyak orang yang minjem, semakin banyak spendingnya. Karena spending seseorang adalah income daripada orang lain, maka aktivitas ekonomi akan jalan. Misalnya Juli meminjam di bank dalam jumlah sekian, kemudian dia spending.
spendingnya misalnya membeli sesuatu di usaha saya, itu akan menjadi income bagi saya. Income yang saya peroleh dari Juli akan saya gunakan untuk spending saya, misalnya di usahanya Rio. Begitu pula berputar, sehingga ekonominya menjadi berputar. Orang tidak takut untuk belanja ketika pandemi kemarin. Karena ketika pandemi kemarin kan orang menjadi shock, tiba-tiba, sehingga kecenderungannya untuk menyimpan cash. Nah, ketika sudah pulih, seperti sekarang sudah cukup pulih, maka suku bunganya mulai sedikit demi sedikit dinaikkan agar orang ngerem untuk kredit. Tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas kredit dengan mudah. Apalagi KUR yang bunganya 3% itu. Coba dari berapa? Dari 27 orang ini misalnya, mengajukan KUR dalam waktu yang bersamaan. Saya yakin kalau sekarang, waktunya itu adalah sekarang, saat ini, saya yakin nggak lebih dari 40% itu diterima. Pasti 60% lebih itu ditolak. Karena waktunya tidak tepat. Uang yang beredar sudah cukup banyak. Transaksi yang terjadi sudah cukup banyak. Harga sudah naik. Jadi itu makronya. Ya. Atau latar belakang orang melakukan tadi yang jika kita hubungkan mengapa dia otoritas bank itu membutuhkan audit. Nah, di saat seperti ini, itu biasanya jasa audit akan semakin dibutuhkan atau laku. Karena misalnya tadi bersama-sama 28 orang ini, cara menentukan yang mana 20% yang lolos itu kan tidak mungkin dengan main menghitung kancing baju. Misalnya saya bagikan nomor 1 sampai 28, saya hitung pakai kancing baju. Oh, nomor 5 deh yang lolos gitu. Kan nggak mungkin. Pasti dilakukannya berdasarkan data. Oh, semuanya punya data. Misalnya, dari 28 orang punya data laporan keuangan. Semuanya profitable berdasarkan pendapat dari yang punya usaha kan. Misalnya semuanya pengen minjem, misalnya Juli sama Rio tadi pengen minjem. Kedua-duanya bilang saya profitable kok usaha saya. Jadi saya layak mendapatkan pinjaman. Semuanya bilang seperti itu, 28 orang. Banknya bagaimana memutuskan? Jadi audit itu dibutuhkan. Benar nggak sih yang dibilang sama Jody misalnya? Melalui laporan auditor nanti dilihat. Benar nggak sih yang dibilang sama Rio? Dia profitable, dia punya arus kas yang cukup untuk melakukan melunasi kewajibannya di masa depan, termasuk bunganya. Kan prinsipal dan bunganya, principal and interest dari kredit itu. Nah, UMKM sudah mulai didorong untuk itu karena volume kredit untuk UMKM itu sudah besar, sudah cukup besar melalui fasilitas penyaluran KUR itu di Indonesia. Sudah cukup besar. Selain bank, laporan audit itu untuk UMKM juga ditagih secara tidak langsung oleh otoritas pajak. Karena sekarang base pajak sudah diperluas. Base itu pengenaan UMKM juga dikenai pajak pada industri tertentu. Bahkan harus membuat laporan keuangan yang sederhana mungkin. Berdasarkan standarnya UMKM, SA, standar akuntansi keuangannya yang UMKM itu. Tapi apakah langsung bisa diterima oleh otoritas pajak seperti itu? Mungkin enggak. Harus membutuhkan verifikasi dari pihak ketiga, yaitu auditor. Jadi semakin dibutuhkan lagi. Tapi auditornya itu tidak
bisa semena-mena memberikan audit itu hanya karena dia harus lolos pengajuan pinjaman itu. Saya yakin itu nanti kalau dia dipaksa untuk melakukan audit dan memberikan opini yang sesuai keinginan apalagi oleh klien atau entitas yang bersangkutan, itu nanti mengarahnya ke suap, melakukan suap ya, atau melakukan tekanan, pressure ke auditor. Banyak auditor yang terlena sebenarnya, terutama auditor yang skalanya kecil. Terlena, oh udahlah yang penting dibayar jasa audit saya, lolosin aja atau kasih opini yang sangat baik, padahal buktinya sudah di depan mata, Anda harusnya menyatakan opini yang lain. Banyak itu terjadi di luar sana. Mungkin sudah pernah saya ceritakan, apalagi yang terkait dengan UMKM. Banyak sekali. Nah, laporan audit ini yang apa ya? Yang memang dia menyatakan bahwa laporan keuangan itu tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan secara wajar. Itu akan menjadi peluang bagi akuntan yang lain yang memberikan jasa penyusunan laporan keuangan atau konsultan akuntansi. Misalnya Juli ada auditor UMKM menyatakan bahwa ini enggak sesuai dengan standar laporan keuangannya, jadi harus disusun ulang. Tentu yang menyusun ulang bukan Juli, karena Juli adalah auditor, tidak boleh. Karena nanti tidak independen. Yang menyusun mungkin karena Juli kenal dengan kantornya Rio misalnya. Tolong ini ada klien yang butuh pendampingan penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi peluangnya Rio untuk menyalurkan jasanya. Gitu. Nanti di saat yang berbeda, Rio juga melakukan audit. Kemudian menemukan hal yang sama, diserahkan ke Juli. Seperti itulah kehidupan dari akuntan dan auditor. Saling oper, sehingga revenue-nya juga banyak. Big Four itu adalah salah satu perusahaan dengan revenue terbesar di dunia. KAP, atau kantor akuntan publik yang Big Four itu. Hampir setara dengan Microsoft jumlah pendapatannya, dengan Apple. Bayangkan, jasa yang ditawarkan banyak sekali. Kemudian saling silang seperti itu. Ya, saling silang artinya seperti tadi misalnya Juli dan Rio kasusnya gitu ya. Menemukan audit, kemudian perlu pendampingan, oper aja ke Rio. Begitu pula sebaliknya, saling oper, bla bla bla. Jasanya, belum lagi ada jasa tax ya. Tax planning, perencanaan pajak. Wah, menjadi berefek demand terhadap profesi akuntansi itu semakin banyak di universitas. Buktinya di universitas Anda aja jurusan akuntansi satu angkatan 200 orang. Apa itu seujuk-ujuk datang tanpa latar belakang atau motivasi yang tidak jelas? Ya nggak mungkin. Pasti sudah ada dorongan dari dirinya sendiri atau eksternal. Kenapa dia harus pilih akuntansi? Pasti sudah ada dorongan. Mungkin ada beberapa kasus yang dia, oh ya udah akuntansi aja deh yang rame. Mungkin ada beberapa. Tapi sebagian besar pasti punya motivasi tersendiri mengapa memilih jurusan ini. Karena memang dibandingkan yang lain, kita termasuk yang income stream-nya itu cukup tinggi.
Anda boleh lihat di surveinya pendapatan di Indonesia oleh salah satu lembaga yang paling terkenal terkait dengan penentuan income berdasarkan profesi. Kita termasuk Big Ten, Accounting and Finance, yaitu ada di top 10, top 10 dari profesi dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Itu survei ini kalau nggak salah yang buat kantornya namanya Kelly, ya. Kelly and itu Kalua, firma luar yang sudah cukup lama melakukan jasa itu. Artinya melakukan survei orang-orang di industri apa sih yang pendapatannya paling tinggi. Nah, kita ada di top 10 industri keuangan dan finansial. Oleh karena itu tidak mengherankan jumlah murid yang atau mahasiswa yang saya ajar dari tahun ke tahun besar sekali. Ini 28 orang masih mending. Di beberapa kelas ada yang 36, 40, itu tidak efektif sebenarnya untuk perkuliahan karena terlalu banyak. Yang paling efektif itu sekitar 20, 15 ya. Itu yang efektif. Tapi ya bagaimana? Sudah kondisinya seperti itu. Dan saya sudah terlalu berkecimpung di dunia ini. Jadi bisa sampai 30 orang. Beberapa mata kuliah ada yang saya gabung kuliahnya. Itu bisa sampai 150 orang. Itu online ya. Ketika online saya gabung. Mungkin ketika offline nggak bisa ya, karena kapasitas kelasnya kecil. Jadi sebenarnya jadi dosen kan capek, karena yang kelas yang diajar misalnya 4 kelas yang sama. Saya ngomong ulang-ulang lagi. Nggak mengherankan banyak dosen yang jadi pinter. Dosennya yang semakin pintar. Karena dia ngomong ulang-ulang terus. Kalau bukan mahasiswanya yang aktif atau berdiskusi. Sama di universitas lain juga proporsi mahasiswa akuntansi itu cukup banyak. Ketika saya di Gajah Mada juga banyak, 150-an orang. Dibandingkan dengan jurusan lain atau prodi lain itu memang cukup banyak. Ya memang yang ditawarkan banyak gitu. Oke, next ya. Coba uh, Putu Jesta. Hadir, Pak. Ya, bisa langsung tolong Ya, disampaikan atau ditemukan. baik. Untuk judulnya yaitu penerapan audit dalam pembukaan usaha di Kelurahan Gaharu, Medan. Untuk penulisnya itu dicantumkan ada 5 orang. Yang pertama Steffi, kemudian Rosita, Anton, Hengki, dan Erwin Salim. Tahunnya yaitu 2021. Sumbernya yaitu Jurnal Abdi Mas Berdaya, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian pertama yaitu pada abstraknya sudah ditulis secara jelas, tetapi pada abstrak ini masih kurang menjelaskan secara rinci atau lengkap terkait dari isinya. Di abstrak ini terdapat atau sudah mencantumkan hasil dari penelitian ini. Kemudian ke pendahuluan. Pada pendahuluan sudah dijelaskan secara umum
tentang permasalahan yang dialami oleh UKM seperti adanya keterbatasan sumber daya baik secara finansial maupun non-finansial. Pada pendahuluan juga dijelaskan secara umum beberapa hal terkait resiko audit, jenis audit, dan standar dalam melakukan audit. Kemudian pada bagian metode disampaikan batasan masalah, yaitu batasannya merupakan fungsi dan peran audit dalam pembukuan usaha. Di mana sasaran dari adanya penelitian ini yaitu sejumlah pengusaha yang menjalankan pembukuan di Kelurahan Gaharu, Medan. Di mana metode pelaksanaannya itu merupakan metode pemaparan langsung. Kemudian selanjutnya pada hasil dan pembahasan dijelaskan terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Dijelaskan juga metode yang digunakan yaitu pemaparan dan demonstrasi, yang selanjutnya diadakan ilustrasi proses audit dalam suatu pembukuan usaha. Selanjutnya pada kesimpulan menjelaskan tentang hasil kegiatan yang dilakukan dan disampaikan juga manfaat yang berdampak bagi pihak internal dan juga eksternal. Tapi pada penutupnya ini tidak disertai oleh saran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Iya. Tema auditnya tentang apa ya? Audit usaha apa mungkin? Pada judulnya audit dalam pembukuan usaha, Pak, tapi di sini dijelaskan UKM, tapi belum dijelaskan UKM apanya, Pak. Dalam bidang apanya, tapi dijelaskan UKM. Oh iya, berarti secara general mungkin ya. Ya, untuk pembukuan sendiri, pembukuan bahasa Inggrisnya itu adalah bookkeeping. Itu banyak UMKM yang belum melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kadang-kadang auditornya juga mengaudit jadi bingung apa yang mau diaudit. Gitu. Jadi ibaratnya ketika pernah saya sampaikan ketika ada mahasiswa misalnya ketika membuat tugas itu mungkin hanya satu paragraf isinya 2 kalimat atau sampai 3 kalimat. Nah, seperti itu UMKM banyak. Dia hanya buat 3 kalimat. Jadi apa yang mau diperiksa? Apa yang mau di audit gitu. Banyak UMKM seperti itu. Dia sendiri memang sudah tidak layak untuk diaudit. Jadi sudah pasti opininya adalah disclaimer. Kalau memang harus menerbitkan opini. Tapi kalaupun tidak diaudit, jadi tidak dikeluarkan opini oleh auditor, sebenarnya bisa. Jadi langsung aja pakai jasa review laporan keuangan dengan nanti pendampingan gitu mungkin. Jadi tidak harus mengeluarkan opini, karena mengeluarkan opini jadi semacam aneh. Datanya nggak ada, apa yang mau diminta, UMKM-nya masih sangat kecil sekali gitu ya. Misalnya bentuknya apa gitu. Revenue-nya masih kecil sekali. Pencatatannya nggak jelas gitu. Untuk apa diaudit sebenarnya? Kalaupun minjam juga melakukan kredit gitu, pengajuan kredit seperti tadi contoh kasus yang sebelumnya, mungkin perbankannya tidak mengkategorikan itu sebagai kredit produktif. Kan kredit ada macam-macam produknya. Kredit produktif, kredit perumahan, kredit yang lain. Mungkin akan digolongkan ke kredit yang lain yang tidak membutuhkan audit sebenarnya. Kalau kredit KPR gitu perumahan, kan itu pribadi. Tidak mungkin orang pribadi diaudit. Kalau bukan dia kredit yang produktif. Itu mungkin alat analisis dari perbankan itu mungkin berbeda, atau pendekatannya yang digunakan tidak usah memakai
audit. Banyak yang salah kaprah bahwa ketika ada sebuah masalah dalam UMKM yang kaitannya dengan fraud, konflik antar pemilik, ya. Misalnya Anda punya usaha patungan dengan teman Anda di masa depan, kemudian Anda percaya bahwa teman Anda melakukan pencurian terhadap uang perusahaan, kemudian Anda pengen diaudit, berharap bahwa hasil audit itu bisa membuktikan bahwa teman Anda itu melakukan fraud. Itu salah kaprah. Maka ketika salah kaprah itu akan terjadi perbedaan ekspektasi, expectation gap antara auditor dengan auditinya atau yang diaudit. Yang diaudit berekspektasi demikian, sedangkan auditor ngapain? Saya harus membuktikan, itu kan masalah hukum. Saya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang saya temukan di lapangan atau faktual berdasarkan bukti. Saya tidak bertugas untuk menuntut seseorang, gitu. Kalau dari sisi audit, kecuali nanti saya dimintai keterangan di pengadilan ketika memang sudah ada tuntutan hukum yang memang harus tampil di pengadilan dengan bukti yang ada. Gitu. Statusnya adalah saksi dengan bukti yang ada. Maka sering juga itu menjadi selain dari pihak perbankan dan juga investor, juga dari pihak-pihak regulator hukum yang membutuhkan hasil dari audit itu. Oleh karena itu cukup memang dibutuhkan ya, dalam, apalagi UMKM itu adalah backbone. Ya. Jumlah UMKM itu besar sekali di Indonesia. Jumlahnya. Perputaran ekonominya juga besar. Ketika terjadi pandemi kemarin, di UMKM nggak ada efeknya. Kita termasuk strong. Negara yang kuat dalam menghadapi pandemi. Terlepas dari korban yang berjatuhan gitu. Tapi secara ekonomi kita cukup strong. Dibandingkan negara lain. Anda bayangkan negara seperti Brazil, itu jumlah hutangnya sangat tinggi. Sama-sama emerging, negara berkembang. Seperti kita. Kita cukup di backup dengan kuat oleh UMKM. Karena ketika pandemi UMKM nggak ada efeknya kan. Tetap aja Anda lihat orang jualan di luar. Tetap aja Anda lihat orang buka toko yang ukurannya middle ke bawah itu. Karena mungkin fasilitas kredit yang diperoleh juga nggak besar-besar banget gitu kan. Cuman kredit misalnya di bawah 10 miliar misalnya. Itu kan nggak besar. Dibandingkan ketika negara yang bergantung pada korporasi. Nggak mungkin korporasi minjem cuma 10 M gitu. Korporasi minjemnya mungkin ukurannya akan lebih besar lagi dan jumlahnya korporasi tidak sebanyak UMKM. Jadi tidak menjadi penyangga yang cukup kuat dalam kegiatan ekonomi. Kan orang tidak setiap hari makan, apalagi Indonesia ya. Di Indonesia kita itu kan doyan konsumsi yang sifatnya kecil-kecil, ya, seperti snack, kemudian pakaian, dan yang lain-lainnya. Kalau di luar itu orang nggak doyan, cenderung nggak doyan itu untuk konsumsi, spending. Di luar nggak mungkin ada temukan orang tiba-tiba beli cilok gitu, beli apa gitu, yang sifatnya UMKM ya, hasil dari produksi UMKM. Tidak sebesar kita tingkat konsumsinya. Maka dari itu ketika pandemi
sebenarnya kebijakan suku bunga itu eh, bukan tidak ada efeknya ya, tapi lebih ke terbantu oleh UMKM. Masih aktifnya UMKM karena nggak terlalu ngefek ya, kecuali yang punya UMKM tersebut sakit. Nah, itu atau kena dari virus itu sehingga harus tutup. Tapi terlepas dari itu ya tetap aja beroperasi yang kita rasakan kemarin. Saya merasakan tetap ada orang yang jualan. Itu menguntungkan buat Indonesia karena aktivitas ekonominya masih jalan. Terlepas dari itu sehingga sebenarnya tidak semua membutuhkan audit, dan di sisi lain ada ukuran-ukuran UMKM yang middle, menengah, yang memang membutuhkan audit, sudah mulai membutuhkan audit. Nanti mungkin ke depan bisa Anda teliti sebenarnya di titik mana sih UMKM tersebut membutuhkan audit. Di titik mana? Kalau di startup itu kan ada, kalau Anda belajar tentang startup ya, itu kan ada beberapa stage ya, atau tahapan. Ada yang namanya pre-seed, bootstrap ya. Mulai dari bootstrap, kemudian ada pre-seed, series A, series B, pendanaan series A, series B. Kalau Anda yang pengen jadi entrepreneur ini, itu kan harus tahu ya, tahapan-tahapan startup itu ukurannya di mana sih gitu. Yang sehingga sampai nanti ada istilah-istilah seperti unicorn, decacorn, itu kan awalnya dari bootstrap, dari kecil, bootstrap, kemudian pre-seed, pre-seed itu adalah pra pendanaan. Nah, nanti coba diteliti sebenarnya itu butuh audit di tahapan apa. Karena setiap UMKM sebenarnya startup bagi saya. Startup itu bukan yang hanya berkaitan dengan teknologi, pakai aplikasi baru disebut startup. Bagi saya yang orang accounting, startup itu adalah usaha yang baru berdiri, baik itu gagasan atau baru berjalan. Nah, di konsep itu kan sudah dijelaskan ada tahapannya, dari bootstrap ya, bootstrap itu pengembangan ide dan gagasan dari founder-foundernya. Entah usahanya apa, dari mulai warung sampai usahanya yang menggunakan apps. Kemudian dia mulai berkembang, mendapatkan pendanaan awal, initial funding itu series E, dari misalnya dari kerabat gitu ya. Biasanya kan pendanaan itu pertama datangnya dari kerabat, teman, keluarga. Kemudian mulai ke series B, series C itu mulai venture capital yang masuk, atau yang bukan bank tapi dia memang lembaga yang menyalurkan dana gitu. Menyalurkan dana. Usahanya memang di situ. Tentunya itu bentuknya equity ya, atau mungkin disetarakan dengan investor. Hingga nanti unicorn, decacorn dan sebagainya. Nah, itu dari titik mana dia harus diaudit? Apakah dari bootstrap dia udah diaudit misalnya? Itu menarik untuk diteliti. Ya, jadi tidak monoton penelitiannya hanya itu-itu aja. Ketika nanti Anda bisa melakukan wawancara dengan, wah di Buleleng aja misalnya ada banyak sekali UMKM. Mulai dari yang sampai yang middle itu ada. Ada tuh yang middle. Yang memang sudah butuh audit itu ada. Boleh Anda keliling di kota Singaraja itu, lihat di berbagai toko, apa namanya, kantor atau store-nya atau tokonya. Kemudian Anda tanya atau melakukan janji wawancara. Sudah pasti dia nggak tahu itu pre-seed, uh, apa namanya, bootstrap atau yang lain. Mungkin beberapa dari mereka nggak tahu, apalagi misalnya usahanya cuma warung gitu. Tapi kan Anda yang menggolongkan sendiri. Indikatornya apa, Anda yang menentukan berdasarkan literatur yang Anda peroleh.
Misalnya bootstrap itu dia pendapatannya atau omsetnya itu adalah di bawah berapa gitu. 100 juta per, per bulan. Itu Anda golongkan sebagai bootstrap. Kemudian Anda wawancara bagaimana aktivitas ekonominya dari usaha ini, kemudian bagaimana pendanaannya, akses ke pendanaan, bla bla bla. Anda wawancara dengan baik, Anda sudah buat list pertanyaannya, Anda bandingkan. Oh, sebenarnya menurut penelitian saya cocoknya adalah di tahapan ini, dia mulai diaudit. Karena dia sudah mulai masuk misalnya ke perbankan. Nah, itu akan menjadi sangat menarik. Menurut saya sangat menarik. Entah metodenya apapun, saya nggak peduli. Ya, justru wawancara menurut saya enak. Menurut saya bagus. Tidak harus yang menggunakan aplikasi statistik yang luar biasa gitu, yang memakai angka. Meskipun saya juga penggemar penelitian yang menggunakan angka, tetapi wawancara juga tidak jelek karena saya juga sering melakukan audit dengan berbasis pada inquiry atau wawancara, pertanyaan. Jadi ya, yang penting adalah substansi dari penelitian itu. Metodenya apa, itu kan terserah dari peneliti. Mau pakai seperti apa pendekatannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Minggu depan kita sudah UAS ya. UASnya nanti bentuknya di classroom. Eh, Pertanyaan gitu. Tetap tidak video ya, tidak berbasis cam, dan Anda open open everything ya. Open apapun ya. Dan materinya ya terkait dengan atlas tentunya, dan auditing secara umum yang kita bahas banyak di kelas kita. Mungkin sekitar 4 sampai 5 pertanyaan. Waktunya ya 3 jam. 3 jam. Saya belum tentukan apakah diketik atau tulis tangan. Nanti saya akan tentukan. Sebenarnya paling enak tulis tangan, karena Anda bisa copy paste kalau tulis tangan. Bisa sih, tapi uh, peluangnya lebih kecil copy paste. Selain itu juga melatih sensor motorik Anda gitu. Karena selama ini kan Anda pakai handphone, smartphone, pakai laptop, sensor motorik nggak kerja itu, yang di tangan. Ya, kalau nulis itu kerja sensor motoriknya. Ya, jadi risiko Anda terkena stroke di masa depan itu semakin kecil. Itu sekarang risiko orang kena stroke itu semakin tinggi karena terlalu sering menggunakan smartphone dan juga perangkat device yang mengeluarkan apa namanya itu, mengeluarkan efek yang tidak baik bagi saraf kita dan bagi peredaran darah kita. Jadi saya juga berusaha untuk mengurangi mengimbangi ya, bukan mengurangi, karena saya juga bekerja melalui laptop ya. Saya berusaha mengimbangi dengan misalnya saya rutin olahraga gitu ya, gym, bergerak gitu, karena itu agar tidak kaku dan
berefek menurunkan nanti risiko terkena stroke. Ya. Jadi yang muda-muda seperti Anda dan saya anggap diri saya masih muda juga itu mulai hati-hati ya, terhadap risiko itu. Itu tidak mengenal usia, meskipun memang yang usianya lebih tua itu memang lebih rentan, tetapi sebenarnya tidak mengenal usia karena kan itu penyumbatan penyumbatan peredaran darah ya sebenarnya, stroke itu. Ya, itu bisa kita cegah maksudnya. Tidak harus mengobati terlebih dahulu, tapi bisa kita cegah. Oke, jika tidak ada pertanyaan sebenarnya bisa kita akhiri gitu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jadi pertemuan hari ini kita cover 2 pertemuan terkait dengan uh, penelitian dan juga bukti audit. Saya yakin Anda saya harap mendapatkan sesuatu dari perkuliahan kita. Ini termasuk perkuliahan yang terakhir, bukan termasuk, sudah pasti yang terakhir, pertemuan yang terakhir, karena kita nggak bertemu tatap muka lagi untuk mata kuliah ini. Sehingga saya secara personal minta maaf jika ada yang kurang berkenan, gitu. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, perkataan, perbuatan, sikap, dan saya berharap Anda semakin dan saya berharap Anda akan sukses ke depannya. Yang pasti sukses yang pertama adalah lulus, kan? Lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan gitu, sehingga nanti cepat juga terserap di dunia kerja, entah Anda bekerja secara profesional ataupun membuka usaha menjadi entrepreneur. Itu pilihan Anda masing-masing, tapi yang terdekat adalah bagaimana Anda bisa lulus dengan tepat waktu, dan ya intinya adalah kewajiban Anda yang terakhir. Ya, kalau saya secara Hindu itu kan kita yang Hindu, itu namanya kewajiban di Brahmacari. Ya, kehidupan kita di Brahmacari. Sebelum nanti Anda melanjutkan tahapan selanjutnya ya, bekerja, kemudian menikah, ya, melanjutkan ke rumah tangga, itu kan tahapan selanjutnya setelah Brahmacari. Ini yang utang kita yang terakhir mungkin. Utang Anda yang terakhir ke orang tua untuk belajar. Ya. Belajar semakin bijaksana, bisa mengambil keputusan, dan juga tentunya menjadi profesi yang diinginkan, mencari ataupun menjadi profesi yang diinginkan. Tentunya harus mulai di planning dari sekarang, karena sudah semester mau ke semester 7 ya. Itu nggak lama, 1 tahun itu nggak lama. Mulai dilirik-lirik ya. Kalau saya nggak tahu boleh milih atau enggak ya. Dilirik pembimbing yang Anda mau itu seperti apa. Karena masing-masing dosen punya kapasitas yang berbeda. Kemampuan. Lo boleh milih. Kalau enggak ya berarti terima saja. Yang dipilih adalah topiknya. Berarti topiknya dan yang lain-lain. Itu mengapa saya meskipun ininya praktik, tapi kan tetap satu pertemuan itu terkait penelitian agar tidak lupa ya bahwa tugas Anda itu tugas akhir yang paling besar itu adalah penelitian atau skripsi yang harus Anda kerjakan. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi jangan terlalu lama
bikin skripsi, tapi juga jangan terlalu ngasal, ya. Harus seimbang. Oke, demikian ya pertemuan kita di praktikum. Semoga bisa diterapkan di kehidupan atau proses Anda selanjutnya, atau bermanfaat juga. Dan nanti minggu depan kita akan UAS melalui Classroom, disubmit di Classroom juga. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan, ya. Mohon izin bertanya Pak, terkait tugas output kelompoknya, Pak. Itu Ya. batasnya sampai kapan? Ya, sebelum UAS ya, berarti hari Minggu. Saya rasa udah saya buat ya ininya, drive-nya belum ya? Sudah Pak, berarti Oh, ya. satu kelompok nih kok satu orang yang ngumpul Pak ya? Ya, perwakilan aja. Kan berarti ada 4 ya, kan ada 4 kelompok. Itu kumpul di situ ya, di drive-nya. Bisa menjadi bahan belajar Anda juga ya, jadi ingat-ingat gitu ya. Nanti ketika menjawab kan Anda bisa lebih mudah untuk menentukan sumbernya yang Anda gunakan untuk menjawab. Oke, ada lagi? Ya, itu aja ya. Jadi apa namanya, sampai jumpa di kesempatan yang mendatang, entah kesempatan, semoga sudah menjadi ini ya, teman sejawat di masa depan yang sudah bisa kita saling bekerja sama di masa depan pada profesi ini, accounting dan yang terkait dengan accounting. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Terima kasih Pak, Pagi, Pak. selamat pagi. Makasih Pak, selamat pagi.